Pola hidup yang paling baik buat pria yang sedang ingin program hamil itu adalah dengan mengatur pola makan dan apa yang dimakan. Jadi saya sering ditanya, dok, suplemen yang bagus buat kesuburan pria apa? Padahal kalau kita perhatikan ya, suplemen-suplemen untuk sperma isinya itu kebanyakan sebagian besar adalah zat-zat gizi yang sebenarnya ada di makanan. Makanya kalau kita bisa ngatur makanan yang baik, itu akan berpengaruh penting buat kita dan untuk kesuburan pria. Sekarang saya udah bersama Dr. Dina Aulia Insani, spesialis gizi klinik. Halo dok. Halo. Iya, nih senang banget ya dok ya. Kita hari ini mau diskusi tentang makanan-makanan ya dok ya. Iya. Dokter Dina ahli gizi di mana aja nih dok kerjanya dok? Saya spesialis gizi klinik, PNS-nya di RSJ Sabanglihum, kemudian berpraktek di klinik ini Balu dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Jadi dok, kan tadi saya bilang ya dok, saya sering ditanya tuh suplemen apa yang bagus buat sperma. Tapi kalau kita lihat sebenarnya suplemen-suplemen itu kan kandungannya itu itu aja. Yang lebih ya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, likopen, L-karnitin, L-arginin, itu semua ada di makanan, betul nggak dok? Ada semua. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bisa ngatur pola makan yang baik, spermanya secara nggak langsung juga akan bisa berpengaruh secara dan baik. lebih alami karena kan pasti jelas tidak ada efek samping kalau dari makanan ya. Lebih alami dari makanan, makanya kita nggak bisa berharap cuma dari suplemen-suplemen aja, tapi dengan kita mengatur pola makan itu pasti akan membantu fungsi kesuburan pria. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu nih dok, untuk yang bagus untuk fungsi sperma pria dari daging-dagingan. Oke. Nah, daging-dagingan itu bagus yang mana dok? Apakah yang segar atau yang siap saji gitu? Oh jelas yang segar. Kenapa? Segala sesuatu yang diproses itu akan mengurangi nutrisi di dalam makanan. Jadi semakin fresh dan minimal proses itu akan lebih baik. Ya. Dan yang minimal minimal minyak dan minimal santan. Nah kalau kita bicara daging-dagingan ini yang dianjurkan adalah perbanyak ikan. Kalau kita bicara untuk kesehatan sperma pria ya, untuk kesehatan pria itu yang paling baik adalah ikan. Jadi kalau gampangnya tuh kalau bisa ketemu tiap hari, gitu aja sesederhana itu. Jadi nggak usah ribet, takut ngitung, takut nimbang gitu ya. Sederhananya pokoknya dalam sehari itu harus ada ikan aja dulu. Ikan begitu. apa nih dok? Ini nah kalau untuk kesehatan pria, kalau ini kan sebenarnya yang paling baik adalah ikan kembung. Jadi nggak usah ikan salmon, nggak usah tuna. Kita salmon pun di Indonesia kan agak susah ya. Saya tidak yakin juga kesegarannya ya. Jadi kalau di luar negeri memang kan salmon itu terbaik. Nah kalau di kita sebenarnya ikan kembung, ikan bandeng gitu ya, dan pilihan ikan laut sebenarnya itu jadi alternatif karena dia tinggi omega 3. Nah kan biasanya kalau di suplemen itu kan omega 3 tuh. Betul. Nah perbanyak itu aja udah cukup. Jadi ketemu ikan, pilihannya bervariasi. Tadi juga ada L-arginin, itu kan juga protein. Nah itu sebenarnya juga ada di ikan sungai kok segala macam. Jadi sebenarnya nggak susah kita dapatkan. Cukup perbanyak ikan, pilihannya ikan kembung, ikan bandeng gitu. Bisa jadi pilihan. Oke, kalau yang populer di Banjar kan ikan haruan, ikan patin, ikan nila. Iya, betul. Nah, tapi kalau bicara tingkat jumlahnya, ikan kembung sebenarnya jadi alternatif yang bisa disetarakan dengan ikan salmon. Malah dia lebih tinggi. Malah dia lebih tinggi loh. Nah, jadi ikan kembung itu cukup. Sebenarnya konsumsi setiap hari ikan kembung dan nggak ada efek samping lah kalau kita makan ikan setiap hari ya. Aman ya. Cuman pengolahannya nih dok, kan tadi ikannya ikan kembung. Kita olahnya secara apa? Apakah aman dibakar, digoreng, atau direbus atau gimana nih? Nah, kalau untuk kesehatan pria, jelas kalau yang dibakar sebenarnya hati-hati ya, karena kan stres oksidatif, tingkat ages ya bahasanya itu. Jadi itu sebaiknya yang paling baik sebenarnya tumis. Sebenarnya kan lodok itu kan tetap ada minyak. Tapi kan kita tetap makan mau enak. Betul. Kan kalau saya suruh kukus sama steam terus 3 hari juga berhenti. Nggak mungkin. Jadi tetap aja kita cari enak. Tumis itu kan minimal minyak. Masih boleh kok. Gitu ya. Sesekali. Nah kalau bicara dibakar hanya boleh sesekali. Kemudian dipepes. Kalau orang Banjar dipais. Itu udah cukup. Jadi nggak apa-apa. Cuman pilihannya jangan yang digoreng dalam terus. Yang minyaknya 1 wajan. Nah itu yang dihindari. Kemudian santan. Nah itu yang hati-hati. Itu yang enak itu. Nah iya sih, tapi bukan pantang ya. Sesekali. Jadi seminggu 2-3 kali masih oke lah, masih enak makannya. Untuk kesehariannya kalau bisa tadi prosesnya kita cari yang tadi minimal menggunakan minyaknya banyak atau dibakar-bakar tadi ya dok ya. Iya. Itu daging ikan, ada lagi nggak dok yang lain? Telur. Nah telur apa nih? Juara sebenarnya. Kalau saya ditanya telur ayam kampung kah, telur ayam ras, sebenarnya yang penting telur lah. Karena sekarang kalau kita bicara telur ayam kampung yang benar-benar dia makan biji-bijian gitu kan sekarang udah susah. Dan sekarang ada telur omega juga kan, dijual di market. Nah itu bisa jadi pilihan
Boleh. Nah, biasanya ditanya saya kolesterolnya gimana Iya, di kuning kuningnya. telur, betul. Nggak apa-apa kalau hanya 3 biji, 4 biji sehari. Kita makan seberapa sih telur? Bikin telur dadar, putihnya 3, kuningnya 1. Misalnya kalau yang memang khawatir sekali, itu kan juga tetap enak. Bukan berarti juga kuningnya nggak boleh dimakan sama sekali. Karena kecuali yang porsinya memang yang untuk melatih otot sampai 20 biji, 30 biji sehari, nah itu baru bisa mempengaruhi kolesterol. Jadi kalau yang untuk kita sehari-hari dan variasi kan, misalnya hari ini ada ikan, nanti siang pagi telur, siang ikan gitu ya, besoknya beda lagi, itu nggak masalah kok. Jadi nggak usah terlalu khawatir sampai akhirnya tidak mau makan sama sekali kan, padahal di situ ada omega 3 juga, telur kan salah satu sumber juga, jadi bisa pilih. Pemrosesannya gimana dok? Apakah boleh digoreng? Sebenarnya sama, prinsipnya sama. Tadi saya bilang kalau misalnya pun diceplok atau didadar itu kan pilihlah yang minimal minyak. Margarin hati-hati kan, mentega itu juga lemak kan. Nah, paling hanya itu saja, nggak usah yang terlalu ribet gitu ya. Padahal sesederhana aja, yang penting minyaknya dikit aja. Kalau saya biasanya bilang 1 kali makan hanya 1 sendok makan minyak. Itu udah cukup kok, nggak apa-apa. Karena kita tetap mau makan enak. Berarti yang paling rekomendasinya telur rebus gitu ya dok? Betul, ya? betul. Karena nggak ada minyaknya ya? Ya, rebus itu paling juara. Tergantung suka atau enggaknya kan? Atau variasi kan, makanan ini susah kita memaksakan terus-menerus. Beda kalau suplemen kita tinggal tenggak. Nah, kalau makanan ini kan harus ada variasi ya kan? Betul. Nah, selain ikan dan telur ada lagi nggak dok rekomendasi daging? Kalau dari hewani itu ya, daging-dagingan. Nah, yang kalau dari nabati, kacang-kacangan jelas. Sayuran nih sekarang ya. Betul, itu kacang merah. Jadi bisa dibikin sup ya kan? Jadi kacang merah bisa jadi pilihan. Kemudian kacang merah. Biasanya kan masuk di dalam sup tuh. Nah, itu bagus dan jenis masakannya sup. Ya kan? Nah, itu bisa jadi pilihan untuk protein nabati ya. Tuh, sayuran ya. Kita udah masuk sayuran. Apa lagi nih dok selain kacang? Kemudian tomat. Nah, kita bicara tadi kan yang warnanya merah sekarang. Iya, tomat tuh saya banyak loh dok baca penelitian, katanya dia mengandung lycopene. Iya, betul. Lycopene ini memang sering ada di suplemen dan katanya lycopene ini yang bagus untuk sperma. Betul. Nah, jadi ini memang kalau misalnya konsultasi ke saya, yang saya anjurkan ada setiap hari. Jadi ada setiap hari? Kalau berkonsultasi kan biasanya kita fokus tujuannya mau apa nih, ya kan? Nggak bisa semuanya kan kita ini. Jadi sekarang nih jangka pendeknya apa? Mau program misalnya. Dari hasil pemeriksaan Dr. Jeffrey misalnya tingkatnya begini-begini, itu kan kita harus berdasarkan itu juga. Nah, nanti setelah kita dapatkan itu biasanya ada list makanan yang merupakan pilihan. Jadi tidak semua makanan itu harus ada, karena makanan balik lagi tadi supaya nyaman, nggak bosen ya kan. Jadi ada beberapa list dan tomat ini pasti masuk. Tomat ini pasti masuk di list yang dianjurkan ada setiap hari. Dan pengolahannya hati-hati, perlu diperhatikan. Gimana? Nah, nggak boleh terlalu lama. Terlalu lama apanya? Jadi nggak boleh terlalu lama dikukus, direbus gitu ya, apalagi airnya banyak karena dia akan terurai. Tapi dia juga jangan mentah, karena nanti dia nggak muncul, nggak aktif lycopennya itu. Jadi yang paling baik adalah taruh di mangkuk, siram air panas. Taruh di mangkuk, siram air panas cukup, setelah itu angkat 1 menit, 2 menit. Sudah, setelah itu baru boleh di jus ya, kalau mau di jus lebih enak ya, atau dipotong-potong makan kayak lalapan ya. Nah, kalau lalapan itu kan kadang-kadang dia segar ya. Nah, jadi vitamin mineral ini kadang-kadang ada yang harus diaktifkan dengan panas. Salah satunya yang terdapat di zat yang ada di tomat. Ini ya? Jadi sebaiknya tomat tuh jangan kalau bikin lalapan jangan hanya sekedar ditaruh. Jangan hanya sekedar segar gitu. Jadi harus disiram aja dulu pakai air panas, sudah cukup, habis itu diangkat baru dimakan. Supaya aktif ya tadi. Betul. Ya? Jadi kan maksimal boleh yang kita dijus, dapatkan. boleh dimakan langsung. Boleh. Nah, terus pertanyaan saya juga pernah tanya, tomat ini jenis apa kan? Ada tomat macam-macam katanya. Nah, itu gimana? Tomat sayur, tomat buah ya kan? Saya bingung itu, Dok. Sebenarnya kalau kita lihat ya dia lebih ke arah yang jenis tomat buah ya. Karena dia rasanya tuh biasanya lebih segar dan tidak terlalu asam. Ada kan ada yang warna hijau juga. Tapi memang kalau kita bicara sampai ke penelitian itu ada tingkatannya tuh jumlah-jumlahnya ya. Tapi kalau menurut saya yang penting dia jenis tomat, mau tomat cherry juga kan. Tomat apa tuh macam-macam, ada yang lebih besar itu nggak apa-apa, apapun. Yang penting jenisnya tomat, pastikan itu ada setiap hari. Saya biasanya sampai menuliskan itu minimal 3 buah. Karena dengan 3 buah itu udah cukup tuh kebutuhan lycopene kita dalam 1 hari. Jadi 1 hari makan 3 tomat betul, rekomendasinya 3 biji, ya? betul. Oke.
Nah, ini tadi dari sayur-sayuran ada tomat, ada kacang merah, ada lagi nggak dok rekomendasi sayur? Asparagus ya. Memang nggak terlalu familiar ya, tapi kan sekarang banyak di sup-sup tuh. Iya, di sup asparagus betul. tuh sering. Jadi asparagus salah satu yang direkomendasikan untuk ada pilihan setiap hari. Memang mungkin agak susah, tapi sekarang kan juga kaleng sebenarnya ada, walaupun tidak terlalu dianjurkan karena biasanya tinggi garam. Cuman yang segar pun ada kok sebenarnya di market-market. Jadi pilih aja asparagus salah satu sayuran yang dikonsumsi. Oke, sayurnya bisa asparagus. Kalau yang sayur-sayur hijau gitu nggak apa-apa. Kalau sayuran hijau itu bayam sama kale, yang omega 3-nya juga tinggi. Nah, jadi dua itu juga jadi pilihan ya kalau sayuran hijau. Tidak semua sayuran hijau sih, tapi kalau kita bicara supaya kandungannya ada omega 3 kan jenisnya omega 3, karnitin, selenium, zinc ya yang kaitannya dengan sperma. Nah, itu biasanya kalau kita akumulasikan itu di asparagus, di tomat, kemudian bayam dan kale. Itu jenis sayurannya. Itu sayur-sayurannya dok ya. Nah, itu tadi menarik, ternyata sayuran ada berbagai pilihan yang bisa kita gunakan ya. Betul. Nah, baru terakhir nih dok, buah. Buahnya nih, buah apa sih yang direkomendasikan untuk pria yang sedang ingin program hamil nih? Nah, kalau buah memang kan kalau kita bicara protein maupun lemak dia nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau salah satu yang juara ada alpukat. Kenapa alpukat ini? Nah, alpukat ini omega 3 tadi, lemak-lemak baik. Jadi dia tinggi lemak. Jadi dan dia dari buah ya. Jadi tidak lemak jenuh gitu jenisnya kan beda kalau yang kita goreng dan dia bisa dalam keadaan segar. Nah, hati-hati mengolahnya pun sebisa mungkin mendekati kulitnya. Oh, mendekati kulit? Dikeroknya mendekati kulit. Jangan, bukannya pelit ya. Nggak mau rugi gitu ya. Enggak, tapi memang itu kandungan yang paling banyaknya malah yang mendekati kulit. Ya, jadi pengolahan itu penting. Kalau di saya itu bicaranya sampai detail. Karena bagaimanapun jangan sampai rugi kita bahasanya kan. Apapun yang kita makan bisa maksimal manfaatnya untuk tujuan tadi, untuk kesehatan sperma pria ya kan. Betul. Gitu. Boleh dimakan langsung atau di jus atau dibikin alpukat keruk es? Boleh, tapi hati-hati susu dan gula. Hati-hati susu dan gula. Sebenarnya susu sih nggak jadi masalah ya. Cuman nanti jenis lagi susunya. Karena tadi kita juga bicarakan kalau berat badan itu juga mempengaruhi ya kan. Jadi kalau susu kita harus lihat jenisnya. Kalau memang dalam program penurunan berat badan berarti susunya harus yang skim gitu ya, atau yang low fat. Saya malah menganjurkan sampai skim. Karena biasanya kalau yang low fat itu masih ada persentase lemaknya lebih tinggi. Gitu. Oke, jadi tetap waspada juga ya sama gulanya. Jadi alpukatnya bagus, tapi kadang campuran-campurannya itu kalau kita jus segala macam ya dok ya. Buah lain lagi ada rekomendasi nggak dok selain alpukat yang oke nih? Kalau buah-buahan yang lain sebenarnya ya kalau kita bicara itu tidak ada buah yang super. Jadi semakin berwarna-warni dia akan semakin baik. Dia kayak benang wol gitu kan kerjanya, dia akan saling meningkatkan. Tapi tadi balik lagi alpukat adalah salah satu list yang saya anjurkan ada setiap hari dengan takaran. Karena balik lagi tadi tergantung berat badannya gimana nih, karena alpukat kan dia juga kalorinya lumayan karena dia tinggi lemak tadi. Kalau orang yang nggak mengalami kegemukan nih dok, dia bisa makan berapa banyak alpukat rekomendasi? Kalau kita bicara apel dia boleh 1 biji 1 hari. Kalau kita bicara alpukat dia hanya separuh. Oh, setengah? Nah, setengahnya. Jadi jangan disamakan. Nah, itu balik lagi karena kita ada hitungan ya. Karena kan semua balik lagi kalau di gizi itu ada kalorinya. Jadi kalau misalnya apel kita anjurkan boleh Pak sehari 2 gitu. Kalau alpukat berarti sehari cuma 1. Sehari 1? 1, kalau setara 2 biji apel ya hitungannya. Tapi kalau setara 1 biji apel, alpukat hanya setengah. Setengah aja ya? Oke. Nah, itu tadi jadi intinya buah-buahan yang nggak masalah kita yang lain, tapi memang yang sering direkomendasikan ini adalah buah alpukat ini salah satunya. Nah, mungkin yang harus diketahui juga ya dok ya, ini harus sabar, nggak bisa makan cuma seminggu, kok nggak baik-baik spermanya, kok belum hamil-hamil, karena kan siklus sperma dia perlu waktu 2,5 bulan. Artinya apa? Kita kalau mau makan yang sehat untuk bisa program hamil itu ya harus sabar, harus jangka panjang, paling enggak minimal 3 bulan, kalau bisa diteruskan lebih oke. Kalau kita makanannya sehat juga akan pengaruhnya banyak kok selain untuk sperma ya dok ya, tubuhnya akan lebih sehat. Nah tadi juga bicara tentang kegemukan dok. Nah kegemukan itu bisa mempengaruhi juga ya kesuburan itu ya? Sangat mempengaruhi. Jadi memang kan semuanya balik lagi tingkat stres oksidatif gitu ya. Jadi kalau dari kita di gizi jadi yang ditingkatkan ada antioksidan. Tadi bicaranya 3 bulan karena kita dari gizi juga nggak mungkin cepat. Kalau mau turun berat badan kita evaluasi hanya paling cepat 2 minggu.
ya baru itu turun gitu ya. Maksudnya evaluasi nggak bisa setiap hari kita timbang terus berat badan kita turun. Jadi evaluasi 3 bulan itu memang paling cocok. Jadi kalau program itu nggak bisa mepet-mepet ya dok. Iya. Jadi kalau udah datang, oh udah ini mau program, tapi kapan program 1 bulan lagi, itu pasti hasilnya akan berbeda dengan yang sudah program selama 3 bulan. Nah, suplementasi tidak diperlukan ketika memang dari makanan sudah terpenuhi. Sebenarnya kan begitu ya dok prinsipnya. Betul. Nah, nanti kalau misalnya ada pasien yang mungkin dia mengalami, saya ukur beratnya kok ini obesitas nih. Nah, pasti kan obesitas akan mempengaruhi kualitas spermanya. Nah, dia pengen turun, itu gimana ya? Ada tipsnya nggak dok? Jadi penurunan berat badan ingat tidak bisa lepas dari latihan fisik juga. Jadi diet dan latihan fisik. Kemudian yang turun adalah lemak, bukan otot. Nah, itu orang sakit ya? Kalau betul. Bahkan orang sehat kan lemaknya yang harus turun, ototnya nggak boleh turun. Karena kalau otot turun berarti ada masalah juga di protein. Nanti mempengaruhi pula fungsi spermanya ya kan? Berarti jumlah proteinnya tuh kurang misalnya bisa jadi karena proteinnya tergerus. Jadi turun berat badan itu yang benar adalah turunnya massa lemak bukan turunnya massa otot ya. Jadi turun berat badan harus diprogram dengan baik, makannya sesuai, bukannya nggak boleh makan ya. Tetap makan tapi diatur, disesuaikan dan nanti pilihan-pilihannya akan disesuaikan dengan tujuannya. Misalnya untuk program kehamilan atau untuk kesehatan sperma pria gitu. Cukup 2 kilo sebulan itu sebenarnya sudah on track kok. Betul. Atau 20% dari berat badan yang awal ya. Sederhananya ngitungnya gitu. Tapi sebenarnya kalau saya selalu bilang udah 2 kilo dalam 1 bulan tuh cukup. Karena kalau kita pengennya instan segala macam itu biasanya jadi nggak sehat, jadi stres juga. Betul, ya. pasti nggak sehat. Paling nggak kita turunkan lah, ada trennya turun, nanti semakin lama semakin baik ya dok ya. Dan juga mungkin bisa pertimbangkan untuk konsultasi ya dok ya. Bisa ke dokter spesialis gizi klinik atau ke ahli gizi ya dok ya. Terkait untuk program diet dan pemilihan makanan. Karena itu sangat penting dan menunjang sekali untuk pasangan-pasangan yang program hamil, terutama bagi para pria-pria ya, supaya spermanya oke. Oke, itu aja. Baik, terima kasih banyak ya dok ya untuk pencerahannya hari ini. Saya senang banget dapat banyak ilmu baru hari ini terkait masalah makanan. Jadi buat para pria yang sedang program hamil dan ingin spermanya lebih oke, jangan mudah menyerah, terus konsisten, jaga pilihan makanannya, dan semoga bisa berhasil di program hamil. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.